Halo teman-teman FEB, balik lagi sekarang sama kita di Nguping Ngobrol Ilmu Penting di episode ketiga, yang itu adalah episode terakhir dari kita semua. Dan sekarang kita ini lagi ada di Berdikari Coffee 2.0, di mana lokasinya ini ada di dekat UPN, ada di Google Maps, teman-teman bisa cari sendiri gitu. So, before kita lanjut, kita kenalan dulu. Nama aku Marcelin Veda, aku mahasiswa dari UPN. Jurusannya manajemen angkatan 2018. Nah, di sini udah ada teman kita atau pembicara kita. Boleh kenalin diri langsung aja, Mas? Dikenalin aja. Oh, enggak apa-apa, kenalan aja, Mas, biar. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Thomas Iza Kristiawan, biasa dipanggil Eza. Dan juga aku mahasiswa manajemen UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2018. Oke, udah aja? Itu aja, Mas? Udah. Oke. Mungkin teman-teman di sini pada ada tanya-tanya ya, Mas Eza ini siapa gitu, kok jadi pembicara di sini gitu, bisa kenalin sekarang kesibukannya apa aja sih, Mas? Kuliahan. Iya, terus selainnya gitu, aktifnya apa gitu? Currently ini sih teman-teman, aku juga aktif di organisasi juga. Jadi sekarang current position aku jadi Presiden ISEC, gitu, ISEC UPN Veteran Yogyakarta. Dan itu sih sebenarnya kesibukan aku, lagi fokus tentang organisasi gitu loh, itu aja sih. Boleh dijelasin dikit nggak ISEC itu apa sih, Mas? Mungkin teman-teman pada tanya gitu. Kayaknya kalau misalnya jelasin panjang lebar nggak Singkatnya cukup aja, gitu kan. ya. Mending buka aja langsung isec.or.id gitu ya? kan. Oke. Dicek. Oke, Film siap. Jadi sekarang Mas Eza menjadi presiden di ISEC UPN Veteran Yogyakarta ya. Nah, itu gimana sih jadi presiden ISEC itu rasanya? Iya gitu. Iya, gimana sosok nih? aja. Pas suka dukanya gitu. Ya pasti ada ups and downs-nya gitu. Tapi ya namanya pilihan ya harus nikmatin kan. Akhirnya ya udah mau ups and down, yang penting tahu ekspektasinya apa di akhir gitu. Oke, pusing ya, Mas? Iya, pusing-pusing asik sih. Tapi enjoy ya. Yang penting enjoy gitu. Yang penting enjoy aja. Berarti sekarang ini Mas Eza lagi sibuk di menjadi presiden ISEC UPN Veteran ya. Nah, berarti udah erat banget nih sama tentang public speaking dan lain-lainnya seperti itu, leadership gitu ya, Mas? Alhamdulillah gitu kan. Ya bisa dibilang kayak gitu, tapi nggak best banget sih, cuma deket lah tentang hal-hal begituan gitu. Berarti udah sering melakukan public speaking gitu ya, Mas? Iya, kita semua kan selalu melakukan public speaking kan. Tapi kadang kita nggak sadar dan nggak expert gitu ya, Mas? Ya aku juga nggak expert kok. Oh gitu. Cuma mungkin Merendah sering, ya? cuma mungkin sering gitu. Oke. Tuh. Kalau misalnya nih kita langsung tanya aja ya ke Mas Eza. Menurut Mas Eza public speaking itu apa sih gitu? Public speaking, Iya. mau personally atau apa nih? Aku nggak tahu ya kalau secara teori gitu. Kayaknya aku lebih ke for me personally sih, Iya, public speaking. Mungkin kalau misalnya aku sendiri pribadi, public speaking lebih ke ya pasti soft skill kan ya. Soft skill yang gimana kita persuade seseorang untuk create engagement and relation with our audience gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama orang, ya udah gimana kita bisa engage sama bikin relasi sama orang yang baik kenal atau nggak kenal. Simpelnya gitu sih kalau misalnya menurut aku. Tapi ada 3 hal yang menurut aku public speaking itu penting. Arti dari pentingnya si public speaking itu, pertama bisa engaging, influencing, sama yang terakhir menurut aku convince sih gitu. Dia bisa mengengage, bisa meyakinkan sama mengarahkan apa topik dari pembicaraan itu. Tuh. Jadi serius banget, santuy. Aku lagi mencerna ini masalahnya. Oke. Dalam banget ya kata-katanya. Sorry. Iya, nggak apa-apa, Mas. Oke, berarti menurut Mas Eza public speaking ini tuh penting nggak sih untuk mahasiswa biar bisa kayak ahli gitu, biar bisa menguasai gitu teknik-tekniknya gitu. Ahli apa ini? Ahli dalam melakukannya gitu. Ahli dalam melakukan apa? Public speaking. Penting. Ya, terus ada teknik-tekniknya gitu. Kalau teknik mah mungkin dalam teknik dulu ya, lebih penting atau enggak sih ya dari public speaking gitu. Kalau buat aku sendiri penting ya. Pertama itu increase our confidence sih gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomong public speaking yang bagus, mesti orang lihat kayak first impression ini, anjir nih orang kayak performance-nya kayak keren gitu kan. Gitu. Habis itu di kuliahan juga kan dituntut tuh public speaking and so on gitu. Terus habis yang kedua menurut aku penting banget selain improve our confidence, terus kedua gimana kita bisa ngomong nyampein ide atau pendapat kita gitu. Kadang kan kita ragu-ragu nih pas meeting kayak mau
hands up atau stand up atau apa tuh Speak kadang up. speak up gitu kan, kadang nggak percaya diri Iya. gitu. Padahal kalau misalnya kita punya public speaking skill yang bagus, menurut aku tuh lebih kayak nggak mikir-mikir sih gitu. Jadi langsung capcus gitu. Apalagi kita ada confidence kan, akhirnya menyampaikan ide atau pendapat ya udah jelas gitu, nggak muter-muter dan sebagainya. Iya, iya, Itu benar, setuju sih. itu yang menurut aku bener-bener penting banget. Terus menurut aku yang terakhir adalah improve our leadership sih. Sometimes kita nggak realize sih kalau misalnya ngomongin A, I, U, E, O itu pas ngomong di depan umum, itu secara nggak langsung kayak improve our leadership gitu. Dan akhirnya sebenarnya dari pentingnya public speaking itu increase our performance yang bisa nitih karir buat ke depan gitu. Cuma kita nggak realize gitu pentingnya public speaking. Iya sih. Essential skill sih menurut aku di abad ini sih. Berarti teknik-teknik itu emang harus didalemin banget ya Mas sebelum kita menguasai apa sih itu public speaking kayak gitu. Nah kalau dari Mas Eza sendiri pernah nggak sih kayak menyampaikan tapi pikir-pikir nih, aduh aku nyampein nggak ya gitu. Pasti sih coy gitu kan. Kadang kita kan ada dua orang personality, feeling and thinking gitu Iya. kan. Ada yang feeling banget, ada yang thinking banget. Tapi buat aku pribadi, saat kita nyampein pendapat itu ada dua hal yang perlu diperhatikan sih gitu. Ini kayak theoretical banget tapi sebenarnya pas kita action tuh bener-bener pikirin. Yang pertama, Bisa dicontohin pakai realnya aja. Real ya, Mas. gitu kan. Mungkin biar gampang oke, tangkap gampang gitu. nih. Ini ada di member aku gitu kan. Dia tipe orangnya kalau misalnya kita laptopan itu sering kayak tiba-tiba kayak lihat laptopnya orang lain gitu. Pas aku one on one atau kayak ngobrol personally sama dia, ngomong kayaknya better kamu jangan kayak gitu. Kita nggak tahu apa orang lain. Kalau misalnya sama aku, kamu tiba-tiba lihat laptopku, kan kayak lu kok kepo Ngapain, banget sih ya? gitu kan. Tapi nggak tahu orang lain anggap itu. Akhirnya aku kayak care personally sama dia, tapi challenge juga directly. Challenge directly and care personally. Nah, sebenarnya itu sih halnya. Tapi kadang kita mikir, kayaknya itu nyakitin dia nggak sih? Iya. Itu nggak sih? Dan sebagainya. Tapi tergantung juga sih sama si lawan bicara, dia growth mindset atau enggak. Iya. Padahal sebenarnya hal yang kita saat memberikan feedback itu sebenarnya lebih care personally gitu. Tapi orang mikir, kok pressure banget sih orang gitu, ngontrol banget sih lo gitu kan. Itu sebenarnya kadang yang kayak nggak sampai aja gitu kan. Ada tipe orang kalau misalnya di feedback itu takut, deg-degan dan Iya. sebagainya. Tapi buat aku pribadi, saat aku di feedback malah coba yang banyak gitu. Ya itu bakal buat aku lebih baik ke depannya sih. Tapi ketika di feedback itu pasti ada rasa kayak gimana gitu ya. Pasti sih, Iya. pasti. Tapi cuma tinggal kita mandangnya itu sebagai hal kayak untuk kita jadi lebih baik atau malah kita atau benci sama si orangnya itu. Gitu. Itu sih. Feedback penting coy. Itu juga ngelakuin public speaking juga sebenarnya, nggak public banget ya, tapi itu juga ngelatih gimana kita bisa berani ngomong Dari gitu. kecil gitu. Iya, dari hal Dari hal kecil. kecil. Itu sih kalau menurut aku pribadi gitu. Berarti kalau dari Mas Eza sendiri gimana sih ngajarin public speaking dan ningkatin awareness-nya tim member Mas Eza sendiri tentang public speaking gitu? Kalau aku sendiri, satu hal yang penting banget dari situ adalah kita bisa di public speaking ke orang banyak atau ke anggota tim kita atau ke siapa nih? Public speaking aja sih yang penting. Oke. Itu siapa aja? Menurut aku gimana kita menjadi itu sih sebagai speakers tuh bisa bikin rasa nyaman ke mereka gitu dengan vibes-nya kita, ekspresi wajah kita, intonasi kita, artikulasi kita. Kalau misalnya kita tuh kayak enggak ya chill gitu kan. Serius boleh, cuma kadang kok lu serius banget gitu. Jadi gue jadi takut nih buat tanya atau nyampein pendapat gitu. Itu salah satu hal yang menurut aku bisa bikin audiens itu malah tertarik dengan kita. Akhirnya bisa meyakinkan dia gitu, akhirnya meng-engage dia. Dan itu kayak awal public speaking itu nggak cuma talking gitu kan, tapi benar-benar menyampaikan hal yang sebenarnya ingin disampaikan. Akhirnya bisa engaging, convincing, terus habis itu bisa guidance dia sih untuk ke hal yang kita sampaikan gitu. Ini kenyamanan, safety itu sendiri sih. Saya nggak langsung sih dengan apa yang kita lakukan, sebenarnya kita create safety itu buat audiens kita. Oke. Kalau Mas Eza sendiri membangun engagement-nya biasanya kayak gimana sih Mas? Ala-ala sih sebenarnya. Ala-ala. Gimana Ala-ala. itu? Kadang kita harus kayak menurunkan brand kita gitu kan. Menurunkan derajat. Menurunkan dia gitu kan. Kayaknya biasanya serius tapi kayak bikin ala-ala gitu. Ya asik-asikin aja gitu. Kayak bikin kayak ngejok kayak walaupun garing atau apa. Itu menurut aku penting sih saat awal-awal gitu. Tapi kita harus tahu sih timing pas kapan serius sama kapan bercanda gitu. First impression penting banget sih menurut aku. Iya. Jadi
kadang harus menurunkan harga diri, bukan harga diri sih, brand sih. Brandnya orangnya serius banget, tapi kok tiba-tiba kok jadi orang yang kayak konyol atau apa gitu. Tercap ya berarti. Ya, tercap gitu. Itu sih. Kadang dulu aku juga pernah pas mau awal itu kayak aku berdandan kayak Keanu gitu loh. Kayak Keanu gitu. Iya? Nah, tapi ternyata sesinya kok berat banget gitu. Kayak serius banget, kayak empowering gitu kan. Kan beda gitu. Nah, tapi mereka bisa ter-engage sih. Aku itu hal yang menurut aku penting saat kita public speaking. Itu hati-hati aja sih. Hati-hati saat menyampaikan sebuah kata karena kita nggak tahu. Orang kalau misalnya kita terlalu muter-muter atau apa, nih orang sebenarnya muji aku, nge-feedback aku atau menyampaikan pendapat gitu. Jadi harus benar-benar clear gitu. Berarti harus ngelihat juga lawannya kayak gimana berarti. Iya coy gitu. Menurut aku itu sih yang penting banget public speaking gitu. Tuh. Udah gitu ya. Udah. Ada yang mau ditambahin nggak? Belum. Mungkin setelah engage apa mas tekniknya? Apa? Setelah engage tadi apa? Iya meyakinkan sih gitu. Meyakinkan aja gitu. Berarti itu lebih ke apa materi yang kita bawain atau apa itu? Ya materi yang kita bawain. Sampaiin aja personal experience gitu. Personal experience itu penting banget gitu. Apalagi kalau misalnya apa yang kalian lakukan itu bakal berdampak di kemudian hari. Ya sampaiin aja personal experience yang udah aku dapetin saat aku ngelakuin hal ini. Gitu. Contohnya sekecil itu aja sih. Itu misalnya aku ngelakuin ini nih udah kayak berdarah-darah dan sebagainya, tapi then aku dapat kok referral nih, aku dapat kerjaan nih, dipanggil untuk masuk ke sini atau apa, itu kan personal experience gitu. Itu lebih kayak meng-convince gitu loh, meng-engage lagi, akhirnya meyakinkan, oh iya ya. Nah, akhirnya yang demotivation jadi termotivasi lagi, yuk oke gitu. Kalau kita nggak punya personal experience gitu. Nah, gimana? makanya oleh karena itu sebenarnya banyak orang kayak ngasih sesi atau enggak itu based on their experience kan gitu. Kadang emang ada waktu yang tepat saat kita memberikan sebuah sesi ke orang gitu. Itu sih kalau aku. Ada time zone-nya masing-masing gitu. Siap. Asik tuh, time zone masing-masing. Siap. Oke. Ini ya ada apa quotes gitu nggak sih tentang public speaking? Apa? Kayak apa ya, nilai yang biasa selalu kamu bawa gitu. Kamu tuh siapa? Mas Eza. Oh, Mas Eza. Kalau buat aku sendiri nggak ada sih. Yang penting berani aja sih. Karena saat pintu udah dibukain, tapi lu nggak ngambil, ketutup deh, nyeselnya di akhir gitu. Jadi kan ya, nyeselnya di akhir-akhir gitu. Kalau di awal, Sadar. pendaftaran bro. Sadar bro. Oke, salah. Oke. Berarti banyak banget ya ini insight yang kita dapat dari Mas Eza tentang teknik gitu ya. Tentang gimana sih real actionnya untuk melakukan public speaking gitu. Kalau boleh tahu Mas Eza pernah ngisi di mana aja sih? Pernah melakukan public speaking itu di mana aja? Aduh, agak nggak enak ya nih ya. Dulu aku pernah di... Ini agak sombong ya tapi ya. ingin merendah tapi kok meroket gitu kan. Sebenarnya nggak banyak-banyak aja sih. Pertama, lokal lah ya. Ya udah di jurusan pernah, di fakultas juga pernah. Terus di tingkat nasional dulu di ISEC Indonesia juga pernah. Terus aku juga pernah diundang di ISEC India gitu. Pernah di tahun 2020, tapi yang menurut aku paling besar di ISEC Indonesia sih, tahun 2021. Terakhir Kenapa banget itu? gitu. Enggak besar banget, maksudku yang terakhir gitu. Kalau yang dulu di tahun 2020 pas pandemi itu diundang jadi pembicara di ISEC India gitu. Gimana tuh Mas experience-nya? Iya. Pakai bahasa Inggris dong berarti? Iya pasti. Wah keren ya. Kan bahasa India gitu. Siapa tahu ya kan? Iya, siapa tahu. Ada translatornya gitu. Pasti gitu. Jadi sih temen-temen, ya pasti kalau misalnya dulu pas di ISEC India itu benar-benar yang challenging banget dan berkesan. Walaupun cuma 30 menit, tapi bisa dapat karakter atau dapat story yang dari si lawan pembicaranya gitu. Kan sama-sama bahasa Inggris dan logatnya orang India tuh kayak ya logat India banget gitu. Kayak susah sih dibilangin, kayak medok banget gitu. Kalau misalnya orang Jawa juga medok, orang dia juga medok kalau ngomong bahasa Inggrisnya. Iya, benar. Dan itu yang memorable banget sih tentang itu. Itu juga tentang personal experience sih. Gimana kita bisa meng-convince gitu kan, membuat dia percaya dengan apa yang kita omongkan gitu. Kalau misalnya diomongin kayak sales itu ada selling and pitching gitu. Nah, pitching itu yang bener-bener kayak poinnya saat kita membuat orang tuh percaya sama apa yang kita omongkan gitu. Asik coy. Public speaking keren kok guys, kan harus belajar gitu.
Oke. Kayak promosi tempat. Iya. Oke. Berarti yang paling berkesan yang di India itu berarti? India so far India gitu kan. Terus kalau untuk masalah kalau bikin speaker itu India sih. Kalau misalnya delegates gitu pernah di Asia Pasifik, yaitu ya tentang from group discussion sih sama tim gitu kan. Terus speak up gitu. Apa pendapat lu tentang hal ini gitu. Udah gue speak up gitu. Cuma yang benar-benar literally speakers banget itu di AIESEC India itu. Tentang personal experience selama journey aku di AIESEC gitu untuk sharing sama member AIESEC di India gitu. Oh, oke. 30 menit ya berarti itu. 30 menit. Besok 30 menit berapa juta Mas Aduh. range-nya? Kemarin ditawarin sih. Oh iya? Iya, cuma aduh nggak usah lah, masih ala-ala Udah jual mahal. kentang gitu. Masih nggak berani ya, soalnya kayak ada ROI. Minum dulu. Oh iya, oke. Ini enak teman-teman. Jadi Apa itu? ini tadi aku Pesannya apa? Kembang desa Oh, iya? di berdiri Kari Coffee 2.0. Minum dulu ya teman-teman. Nah, oke. Berarti kita udah agak paham nih ya tentang pentingnya public speaking. Nah, daripada kita bosan, mending kita intermezzo dulu gimana, Mas? Intermezzo? Iya. Apaan itu? Nah, kan pasti pakai tanya itu loh, membuat saya bekerja untuk menjelaskan gitu ya. Jadi intermezzo ini buat game selingan gitu aja, Mas. Nah, nanti Mas Eza kayak suruh jawab cepet gitu. Nanti aku kasih kata-kata. Never have I ever. Apa itu artinya? Pernah atau nggak pernah kayak gitu ya. Oke. Gak usah sok nggak bisa gitu deh, Presiden AIESEC. Nah, nanti aku kasih kalimatnya, Mas Eza jawab pernah atau enggak gitu. Jadi Nggak usah dijelasin panjang lebar kan? Pernah. Nggak usah. Cuman kayak, iya pernah waktu ini gitu aja sih. Pernah aja gitu. Pernah? Nggak pernah gitu ya? Waktu apa Oke. gitu. Kalau pernah. Oke. Jadi langsung dijawabnya cepet ya, nggak boleh yang lama kayak gitu. Hai. Oke. Hai. Oke. Yang pertama, never have I ever nervous. Pernah. Oke. Pernah dong. Pernah. Kapan tuh? Pas- Selalu atau? Sometimes sih. Pas ngasih opening speech dulu, speakersnya orang-orang artis gitu, artis gitu, moderatornya artis, speakersnya itu yang udah pernah dapat beasiswa di UK, sama CEO gitu kan. Terus aku ngasih opening speech nih kan, Iya, jadi iya. kayak I lu feel you, apa I feel gitu you. kan, kayak ya ampun tapi ya udahlah gitu. Pernah sih itu bener-bener sampai apa tuh yang beraku kok dedek banget suaramu Oh iya, gitu, kedengeran. denger banget gitu. Oh gitu ya. Ya ngerasa kayak rendah diri gitu kan. Iya itu sih. Pernah. Terus cara apa ya namanya? Tapi tetap lanjut gitu kan? Lanjut Maksudnya gitu cara kan. ini loh, mengurangi rasa nervous. Menguranginya gitu. Kayak kadang engaging sih ya, kayak aku kan ada kayak slogan gitu kan, suruh mereka ngasih slogan gitu. Padahal pas aku ngasih slogan ini sebenarnya aku juga mikir gitu. Sabar aja, santuy gitu kan. Sambil menasihati diri sendiri. Kadang kita harus kayak bermuka dua dengan diri kita sendiri gitu loh. Kadang harusnya sad gitu kan, tapi harus tetap excited gitu. Padahal deg-degan gitu kan. Iya, gitu coy. Oke. Yang kedua nih ya. Never have I ever kesel sama audiens. Ayolah. Iya pernah sih. Di mana? Ya pernah gitu kan. Keselnya kenapa nih? Lebih pasif sih sebenarnya. Oh, karena mereka nggak Iya. responsif. Iya gitu kan. Cuma di satu sisi put growth mindset aja sih. Sebenarnya mereka pasif mungkin gara-gara sisi aku nggak inspiring, mungkin nggak kayak engaging atau empowering gitu kan. Tapi ya bersyukur aja sih gitu. Yang penting bisa nginspire mereka udah seneng lah gitu. Oke. Nggak tahu ya kan inspirasi. Ya nggak tahu gitu kan. Nggak ada satisfaction surveinya gitu kan. Oh iya. Gitu. Tapi berarti tetap kayak put smile on your face gitu. Iya. Pernah. Walaupun kayak, ih ya ampun pasif banget nih. Iya. Pernah satu ketika itu ngisi kan di national level yang datang cuma 20-an gitu. 20-an, 30-an, tapi padahal prepare udah 1 mingguan gitu kan. Udah lama resourceful. Merasa kecewa Iya, sih. kecewa sih. Cuma mungkin ya topik yang aku bawain nggak menarik gitu kan. Cuma ya udah nggak apa-apa sih gitu. Oke. Sekarang ya pertanyaan ketiga. Never have I ever bohong saat bicara di depan umum. Bukan bohong sih, lebih tepatnya hiperbola. Oh, melebih-lebihkan. Lebih bohong gitu kan. Karena buat meyakinkan orang tuh sometimes kita butuh hiperbola. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan aja gitu kan. Yang penting ada Iya gitu. gitu kan. Bias dulu
dapat 3 juta tapi bilangnya 5 juta gitu kan. Kan apa nih kan? Oke. Coba ya enggak, jangan gitu ya teman-teman ya. Harus real gitu. Sometimes aku pakai kayak gitu, teknik gitu biar lebih meyakinkan aja sih gitu. Lebih menarik juga mereka Lebih ya. menarik gitu. Ya inilah ya, dapatlah ya point of view dari seorang pembicara tuh kadang juga ada yang seperti itu. Jadi ya harus berhati-hati aja gitu. Nggak berhati-hati sih, at least mereka bisa bertanggungjawabkan, mending tanyakin aja gitu. Kadang dia bakal bingung atau gimana. Itu sih, menurut aku. Oke. Gitu. Lanjutnya nih. Never have I ever menyesal dengan keputusan sendiri. Nggak pernah lah, Pasti ya. pasti. Kayak gue harusnya ambil ini sih, kenapa kok pas actionnya kok kayak gini gitu. Jadi ambil, Nggak sesuai sama nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Kadang kayak mikir kayak terlalu too much expectation tuh ternyata risky banget ya buat diri kita sendiri gitu. Iya. Malah health-nya kena, mental health-nya kena gitu kan. Terus sih pernah. Terus gimana tuh cara mengatasi Ya, rasa itu? Let it flow. Let it flow aja gitu kan. Gitu. Oke. Itu aja sih. Oke. Tuh. Yang terakhir nih Mas. Never have I ever capek banget karena banyak kegiatan. Pasti sih. Ada. Berarti gitu. ini pernah semua ya, 5 Pernah. pertanyaan ini. Pernah, bohong juga pernah gitu kan, nggak usah baik-baik pun juga harus jujur gitu Iya, kan. benar. Gitu. Pernah kok. Capek gitu. Capek, Terus sampai gitu. males ngapa-ngapain gitu atau gimana tuh? Enggak sih, karena aku tahu kalau misalnya itu pilihan kan, jadi ya just fucking do it gitu. Nah itu, Oke. itu aja sih. Berarti memahami resiko di balik Iya, semua pilihan. karena udah pilihan juga kan, jadi personally aku fun-fun aja. Oh, berarti selalu semangat dong. Insya Allah. Oke. Gitu. Selalu semangat. Oke. Itu. Nah, itu dia 5 pertanyaan buat intermezzo kita kali ini. Terus kita bakal lanjut ke topik kedua nih, Mas. Aduh, sorry ada lalat ini. Oke. Kita akan lanjut ke topik kedua tentang apa sih kendala-kendala Mas Eza selama apa ya, doing public speaking gitu. Nah, buat pertama yang aku apa ya, kepo banget nih. Pernah nggak sih Mas Eza tuh ngerasa nggak percaya diri gitu? Walaupun Mas Eza tuh merasa kayak, wah ini bidangku banget nih gitu, tapi kayak aku tetap nggak percaya diri gitu. Menurut aku sendiri based on experience pernah sih nggak percaya diri gitu, karena kebetulan yang aku kasih materinya itu orang lebih tua gitu. Bilang tua lebih tua kan, itu dulu pas tentang sales marketing gitu ya, itu emang bidangku banget. Cuma nggak percaya diri aja, mungkin dia knowledge-nya udah dapat ini tapi kok aku delivery tentang ini gitu. Itu sih. Cuman itu aja? Wah, pasti Iya. banyak lah. Iya, Kalau- itu salah satu yang esensial gitu. Kata nggak percaya diri untuk public speaking ya gitu. Padahal udah tahu banget teman-teman kayak ini gua banget nih, cuma pas actionnya kok delegate personanya gini gitu kan. Gitu. Tapi kan dia ngomongin tentang webinar gitu kan teman-teman. Tapi ini bisa kayak input juga saat kita ngomongin pendapat atau ini dan so on gitu. Jadi jangan terpaku public speaking itu cuma pas webinar atau seminar atau apa, tapi pas kita presentasi di kelas atau apapun itu sebenarnya udah mencakup si public speaking. Cuma tinggal confidence-nya aja. Nah, tapi kalau misalnya berdasarkan personal experience aku, ya pernah nggak percaya diri gitu. Alasannya gara-gara itu. Itu sih. Berarti kalau misalnya di kelas gitu, pernah nggak sih Mas? Hal kecilnya aja nih ya, di kelas gitu. Percaya diri. Cuma agak deg-degan gitu kan. Oh, tetap Deg-degan, deg-degan. iya. Pas semester 1, semester 2, ih gila nih, deg-degan gitu kan. Mau jawab kayak pressure gitu kan. Apalagi pas zaman-zaman offline gitu. Terus habis itu semakin kesini kayak, oh udah terbiasa gitu. Udah terbiasa. Itu hal yang pengen aku Berarti sampein sih. sebenarnya berangkat dari terbiasa. Iya, karena nggak ada orang hebat, tapi adanya orang yang terlatih. Nggak ada orang terlatih, tapi hanya ada orang yang berlatih gitu kan. Jadi terus coba aja sampai waktu tepat kayak kita ngerasa kayak enjoy dengan apa yang kita owning. Salah satu public speaking itu sendiri sih guys. Harus bener-bener coba, harus berani diri sendiri. Gitu. Oke. Gitu bro. Keren. Amin. Amin nih. Amin. Oke, terus buat pertanyaan kedua, aku juga kepo. Pernah nggak sih disuruh public speaking nih, tapi kita nggak menguasai materinya sama sekali nih, gitu. So far aku belum pernah sih gitu. Berarti untungnya selalu di bidangnya Mas Eza. Iya, gitu. Sesuaiin aja sih sama bidangku gitu. Dulu pernah ditawarin gitu kan,
jadi public speaking tentang emotional intelligence gitu. Kayak aduh bukan bidangku banget itu, mending aku malah kasih tahu mending cari aja nih yang psikologi aja. Terus bukan aku banget gitu, jadi ya udah aku tolak. Oh, ditolak. Ya karena experience dari delegates kita gitu kan, experience dari orang yang kita ajak, audiens kita tuh bener-bener nyesel sih saat kayak nggak bisa memfulfill ekspektasi mereka gitu. Tuh, apalagi kita di kelas gitu kan, udah berani ngomong ternyata kayak jawabannya nggak satisfying atau memuaskan buat siswa gitu kan, mahasiswa gitu kan. Jadi kayak nggak itu sih, nggak itu aja nggak puas gitu rasanya. Jadi mending nolak gitu. Oh, berarti selama ini terima yang emang sesuai materi di bidang kamu banget. So far gitu sih kalau aku personally. Tapi bakalan ada kemungkinan nggak untuk mencoba hal itu? Pasti. Yang penting ada resource-nya aja sih. Ada kayak dikasih, ini guidance-nya ini nih, mau baca ini, oke, bisa nih. Yang penting at least ada cangkupan tentang personal experience aku gitu. Nah, itu sebenarnya buat public speaking itu ya kadang ada beda-beda ya. Cuma kalau misalnya tentang hal ini, personal experience itu matter banget sih, penting banget gitu loh. Saat kita bisa meng-engage mereka tentang personal experience kita, cerita, lebih enak gitu. Itu sih kalau misalnya aku personally teman-teman gitu. Oke. Berarti kalau tentang selama ini pernah nggak merasa kurang wawasan ketika menjelaskan gitu? Nah, karena aku cari yang sesuai dengan bidangku, jadi bisa dibilang belum ada sih. Jadi cukup lah, nggak lebih, tapi cukup wawasannya gitu. Gitu. Kecuali kalau bisa di kelas teman-teman gitu kan. Kalau bisa di kelas kadang kayak ini manajemen keuangan gitu kan. Jadi kalau bisa ada pertanyaan ya kayak nggak pede sih gitu, karena emang nggak menguasai banget gitu kan. Karena nggak belajar sih Mas. Iya, lebih tepatnya nggak belajar gitu kan. Yang penting tanya gitu. Penting tanya, disuruh nanggepin bingung. Iya, benar. Itu sih. Itu kadang. Jadi benar-benar menguasai sih kalau public speaking gitu. Iya, untuk memfulfill ekspektasi mereka juga. Benar. Tapi satu hal yang paling penting adalah yang penting berani gitu kan. Berani dulu tapi nggak punya wawasan gimana dong? Ya, pas berani muncul, nggak cukup nih wawasannya, yaudah nggak usah aja gitu. Yang penting berani dulu. Kan harus mencoba. Terus nggak jadi. Gitu kan. Karena kita juga nggak harus apa ya, muka tembok gitu. Udahlah nggak apa-apa, yang penting coba gitu. Kadang harus gitu sih. Harus gitu. Oke. Itu coy. Kita minum dulu kali ya coy ya. Agak haus gitu. Ini aku minum dari Berdikari Coffee. Oh iya, kamu tau gak sih Berdikari Coffee ini dia tuh ada kopi dan non kopinya juga, banyak banget menunya. Kayaknya enak, tapi aku paling suka kafenya sih. Oh iya, kamu pecinta kopi banget ya Mas? Iya. 4 hari ini minum kopi terus gitu, nggak tahu abis ini KO atau aman enggak. Alhamdulillah itu, aman. KO atau enggak gitu kan. Yang penting udah maam sih. Mas saya belum makan. Mungkin habis ini bisa lah ya. Mungkin bisa ya. Panitia ya memberikan makan gitu kan. Aduh. Memberikan makan. Kasian banget ya. Jadi dia tuh ada menu snack dan makanan juga gitu. Dan kalau di sini tuh katanya ya yang best sellernya itu ada di signaturenya dia, namanya kentang Kashmir. Ya, Kashmir. Iya. Mungkin bisa habis ini kita pesan gitu kan. Mungkin kita bisa speak panitianya gitu. Iya. Oke. Udah seger lagi nih Mas? Udah nggak haus? Insyaallah. Oke, kita lanjut nih. Lanjut. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kendala nih. Biasanya kendala yang sering nih, yang paling sering Mas Eza alamin tuh apa sih? Lupa Lupa materi. Oke. Lupa Keren. lupa materi kan gitu. Lupa materi paling berapi banget sih, lupa materi. Dibikin gitu. Apalagi mungkin pas kita mau memberikan ide atau pendapat saat kita bertemu sama misalnya kayak rapat angkatan nih, nyampein pendapat terus lupa gitu kan, itu paling kayak susah gitu kan, paling susah dihindari sih. Tuh, jadi kayak kesel sih. Tuh. Walaupun udah prepare tapi kadang kita lupa gitu. Dicatat nggak Mas tapi biasanya? Iya, kalau aku personally aku catat dulu tapi habis itu aku hafalin gitu. Gitu. Jadinya kadang itu sih yang halangan-halangan yang aku hadapin saat nyampein pendapat, ide atau public speaking itu lupa materi. Itu sih.
Oke. Kalau lupa materi terus gimana Mas? Lanjut aja atau? Lanjut. Nah, Berarti lanjut. langsung di skip gitu? Nggak lanjut sih, Kak. Nggak lanjut juga, nggak di skip juga. Cuma gara-gara mungkin terbiasa ngomong-ngomong gitu, jadi kita bisa kayak nyangkut-nyangkutin ke hal yang lain gitu. Nah, ini saat kita terbiasa, pas lupa materi, kayaknya gue harus ngubah alurnya deh, ke sini. Jadi akhirnya terbiasa kayak ngoceh, atau mungkin bahasa kasar kayak bacot banget sih ini anak gitu, atau so-on gitu kan. Itu salah satu hal yang benefit dari kita terbiasa public speaking. Saat kita lupa, tahu nih harus nyambung ini kemana plot-plotnya. Gitu. Berarti secara nggak langsung juga kita harus mikir cepat juga ya? Mikir cepat sih. Mikir cepat gitu. Nah, selanjutnya aku tuh pengen tanya ke Mas Eza. Kalau misalnya public speaking gitu, apa sih hal pertama yang disiapin gitu? Misalnya Berani. nih, bukan, kayak action bener-bener apa ya? Tindakan kamu nih, apakah kamu bakal nyari materi atau nyatet apa yang bakal kamu sampaikan gitu-gitu? Biasanya kalau misalnya lagi public speaking itu teman-teman kadang kalau misalnya butuh gejolak untuk berbicara gitu, aku tipe orang kayak mikir dulu, catat dulu di otak, baru sampein gitu. Catat dulu di otak. Catat aja. di otak ya? Catat di Itu otak. gimana ya? Nah, gitu. Kadang harus kayak mikir-mikir gitu, tapi harus pikir dulu kan yang penting. Iya, kita juga harus mikir apa ya, ngomongnya juga gimana gitu ya. Mikirnya gimana. Tapi kadang terlalu banyak mikir, nggak ada action gitu kan. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir ya guys ya. Ada berani, ada mikir langsung actionin gitu kan. Oke. Kecewa nanti kalau nggak diambil opportunity-nya buat ngomong. Menyesal ya, bukan Iya. pendaftaran ya. Iya, menyesal di akhir gitu kan. Oke. Itu. Tapi biasanya Mas Eza cari-cari resource gitu dari benar-benar pure pengalaman atau ada juga kayak searching pengalaman orang lain juga? Tapi kalau misalnya tiba-tiba suruh ngajak kita public speaking itu emang yang paling penting harus researchful ya. Kalau aku personally emang di itu sih, aku harus cari research-nya dulu gitu. Kemarin nih barusan aja aku ngisi sesi tentang effective delegation gitu kan. Ternyata nggak cuma personal experience, ada kayak theoretical-nya gitu kan. Gimana kita audit task yang baik dan benar. Gimana principle of delegation gitu kan. Ternyata banyak hal di luar sana yang kita nggak tahu gitu. Nah, sometimes kita tuh nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Gitu. Iya benar. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu kan. Dan itu yang bikin blind spot kita itu jarang terjamah sama kita gitu. Makanya penting nih kalau misalnya punya teman gitu, suruh open aja, lu mau kasih feedback gue ya kasih aja gitu, atau apapun itu. Gitu. Berarti Mas Eza ini kalau nongkrong juga bahasannya berat atau gimana nih? Enggak sih, ya nggak berat-berat amat gitu kan. Okay. Yang penting apa namanya ya, kalau misalnya capek ya udah nongki biasa gitu. Kalau misalnya butuh banget insight ya nongki sama yang circle yang kayak dia ngomongin future planning gitu or so on gitu. Itu sih. Jadi kayak gitu aja juga membantu kita buat public speaking ya? Dan puji Tuhan, apa ya teman-teman, kayak pick the right circle itu penting banget sih. Kemarin aku kayak ngomong-ngomong sama temen aku gitu kan. Dan ini salah satu bonus sih saat journey aku sebagai, mungkin aku sekarang jadi presiden ISEC selama 3 tahun. Kemarin aku dapat referral nih di PwC. Di PwC itu multinational company, consulting group gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tahu ada Big Four gitu kan. Ada PwC, EY, KPMG sama Deloitte, itu adalah consulting firm. Jadi kayak multinational company tentang akuntansi. Kemarin aku dapat referral jadi consulting internship di PwC. Kasih CV langsung masuk, cuma ternyata si orang tapi pada akhirnya si PwC di Jakarta ini itu ngurangi gara-gara corona itu kan teman-teman, jadi nggak jadi nih gitu. Sayang banget ya. Sayang banget gitu kan, udah mau tinggal kasih CV ternyata dikurangin di sananya. Nah itu sih, jadi pick the right circle itu penting banget gitu, apalagi dia juga dapat insight juga kan teman-teman. Nih malah kemana-mana ya teman-teman ya, tapi public speaking itu penting gitu kan. Circle tuh soalnya julid-julid gitu ya Mas? Iya, itu ya terserah sih gitu kan. Kadang butuh julid-julid juga, butuh yang ngomongin feature planning gitu. Apalagi teman-teman FEB ya, teman-teman FEB tuh kalau misalnya teman-teman tahu tentang Big Four Group ini, apalagi anak akuntansi atau apa, akuntansi sih lebih akuntansi itu ini salah satu 4 perusahaan besar yang kayak didamba-dambakan gitu kan. Ya mungkin, ya aku nggak tahu apa. Didamba-dambakan oleh? Ya siapa gitu kan. Tapi buat aku personally emang aku dambakan banget sih gitu. Dan berharga dan kayak pengen banget sih masuk sana gitu. Itu sih multinational company yang mungkin aku salah satu hal yang pengen aku coba dapat aku manajemen ya gitu. Dan ya
Itu sih. Konsultan ya? Konsultan associate sih yang aku itu di kemarin tawarin gitu. Oh, oke. Tuh. Oke. Sekarang kita kan udah berat nih ya, udah kayak panas juga nih otak saya ya Mas ya. Saya juga panas. Minum dulu. Oh iya, minum lagi. Siap. Minum dulu. Walaupun udah esnya udah watering tapi tetap kerasa gitu loh. Iya. Benar-benar. Rasa kopinya gitu. Sometimes kan ada beberapa kopi yang kayak udah watering nggak kerasa latte-nya gitu kan. Tapi ini masih kerasa jadi kayak worth it sih buat kesini gitu. Iya, dan aku dengar juga di sini range harganya cuma 18 sampai 20 doang. 18 sampai 20 tuh minumnya. Iya. Oh, kalau makanan ya mahal. Iya. Kalau makanan Coba sih, kita cek kalau sendiri. makanan murah. Kalau minuman murah gitu 18-20. Kan sekarang udah 20 ke atas Iya, kan. sekarang Gitu. Jogja itu range-nya kan udah 30 malah ya, Mas. Jadi menurut aku ini memang harga mahasiswa banget dan di dekat UPN kan, enak banget jadi. Itu. Cakep. Bisa nih mampir-mampir ke sini. Buat apa ya? Buat ini bikin ini les-lesan public speaking. Caci please sih di sini. Iya, benar. Oke, kita lanjut aja ke intermezzo sekarang. Oke. Lagi intermezzo lagi. ya. Oke, daripada panas nih. Oke. Capek juga ya jawabnya. Oke. Sip. Sekarang kita jawab cepat. Jadi hampir sama kayak tadi, cuman aku bakal kasih sama 5 pertanyaan antara pilihan A sama B. Nanti Mas Reza pilih yang A atau yang B gitu. Tapi harus cepat. Siap. Oke, yang pertama nih. Banyak kegiatan atau banyak tugas? Kegiatan. Kenapa tuh? Nah, tugas sedikit. Banyak kegiatan yang apa nih? Yang negatif apa positif nih ya, positif kan, Oh, positif oke. gitu kan. Itu banyak kegiatan. Yang kedua. Stres karena kerjaan numpuk atau stres karena gabut? Kalau sekarang kerjaan numpuk sih. Kalau gabut stres juga. Oh iya. Jadi kalau sekarang Jadi pilihannya apa ini? Dari kerjaan numpuk aja. Stres karena kerjaan numpuk. karena kerjaan numpuk. Kalau gabut nggak tahu ya. Iya, stres juga kalau gabut gitu kan. Kok gabut gitu kan, kok nggak produktif gitu kan. Kadang Jadi ya kayak beban iya, malah. kadang kayak merasa bersalah tuh, guilty dengan diriku sendiri gitu. Diriku sendiri gitu. Iya sendiri. Oke. Orang-orang produktif addicted ya. Iya, addicted sama produktif gitu. Oke. Yang ketiga ya, audiens aktif atau audiens pasif? Aktif lah. Pasti ya. Pasti. Oke. Ini nggak usah ditanya sih ya sebenarnya. Oke. Oke. Pertanyaan keempat, pinter ngomong atau pinter jadi pemimpin? Pintar jadi pemimpin. Karena Saat kita pintar jadi pemimpin, nggak perlu ngomong, dia udah tahu apa yang harus dia lakuin gitu. oh, Susah ya? Iya. Rasanya susah ya? benar-benar pelan-pelan ya. Nah, oke. Karena jadi pemimpin, Pintar jadi pemimpin, tuh nggak perlu ngomong banyak, orang member udah paham apa yang harus dia lakuin gitu. Oke. Berarti kita nggak perlu pinter ngomong pun mereka udah paham. Dan pasti pintar pemimpin, dia juga pasti juga pintar ngomong gitu. Iya kan. makanya ya itu. Makanya cari yang input gitu. Salah ini. Bener ya. Gimana ini? Kita ganti pertanyaan aja ya. Kan itu dulu. Itu sih. Oke, ya itu sih menurut aku juga mencakup sih pemimpin itu daripada ngomong doang tapi nggak bisa mimpin ya. Iya. Yang terakhir nih ya, kuliah online atau kuliah offline? Offline. Kenapa? Karena biar bersosial aja sih. Oh, tapi kalau offline kan tambah sibuk nih ya, nggak bisa disambi-sambi ngapain gitu. Nah itu. Gimana tuh? Cuma yang penting kan sosialnya gitu kan. Kan karena saat bersosialita, ketemu teman-teman kan juga public speaking juga gitu kan. Ada orang yang terlalu banyak di rumah akhirnya nggak tahu gimana cara ngomong sama teman gitu kan. Nah even aku ya teman-teman ya, even aku gara-gara online ini mau ngajak omong orang lain tuh juga kadang kayak Bingung ya? mending diem gitu, mending diem gitu. Nah ada yang dulu extrovert banget jadi introvert nih gara-gara kuliah online. Nah itu aku rasain banget sih. Beneran jujur gitu kan. Mending diem aja deh daripada ngajak ngomong. Ambivert atau? Ya jadi ambivert gitu kan. Nah sekarang kan kayak Cavitus kan sebenarnya juga ambivert sih, nggak extrovert atau introvert gitu. Extrovert aku 54%, introvert aku 46% gitu kan. Jadi 4%-nya di extrovert, itunya di itu tuh. MBTI test aku. Tapi sebenarnya extrovert dan introvert ini ngaruh nggak ya ke public speaking? Enggak sih. Enggak Buat ya? aku sendiri enggak sih. Asalkan kita menguasai, berani gitu. Gitu. Oke, keren. Makasih Mas Eza jawabannya. Nah, intermezzonya gitu aja sih. Oke. Singkat aja ya. Oke. Sekarang aku mau langsung ke topik ketiga. Wih, banyak banget topiknya. Ya, mungkin ini nanti episode 10 sih ya. Oke, 10. 20 bisa? Oh, kok nawar ya? Ini gajinya cuma dikit ya nih Mas ya. Oke. Oke.
topik ketiga nih ya, tentang positive attitude dalam public speaking. Oke, nggak usah serius-serius banget. Iya. Mikir banget ya, mukanya kayak berat gitu. Apa ya? Oke, sip. Oke, jadi misalnya dalam public speaking itu, apakah bahasa yang mudah dipahami itu benar-benar harus ditekankan atau kita pakai bahasa sehari-hari kita atau bahasa yang profesional atau kayak gimana tuh? Bahasa yang nyesuaiin sih Nyesuaiin sama audiens kita gitu. Nah, aku sekarang kan lagi ngisi di sini nih. Terus aku nggak formal banget gitu kan kayak sama dosen gitu kan, chill aja. Nggak kayak dosen. Ya chill aja, nggak kayak dosen gitu. Jadi perlu disesuaiin aja sih sama persona dari audiensnya itu sendiri gitu. Dan mungkin aku juga personally kayak adjust juga pas disuruh formal ya formal, disuruh santai ya santai. Nah, public speaking kan gimana kita engage, bikin relasi sama orang kita audiens gitu kan. Kalau misalnya salah bahasanya kan berabe gitu kan. Bisa slack ya. Ya, kalau misalnya sama dosen-dosen pakai bahasa Cina malah kita di apa nih gitu kan. Nah, itu langsung sih. E ya? Ya, langsung E. F deh ya. Kalau ada F gitu. Itu sih. Oke. Berarti selama ini pernah nggak ya kalau kan selama Mas Eza melakukan public speaking ini kan audiensnya beda-beda nih ya. Nah, pernah nggak kayak keceplosan gitu? Coba nih gimana tuh? Kayak misalnya harusnya formal nih kita, tapi kayak dia cuy gitu tiba-tiba. Pernah nggak? To be honest, pernah. Oh pernah. Pernah gitu. Tapi ya, maaf. Oh gitu kan. ya, kita bilang maaf di depan. Maaf aja gitu santai. Malah momen yang priceless sih, bener-bener yang bakal diinget gitu kan. Tapi yang penting bikin mereka tertawa itu salah satu bonus sih gitu kan. Kadang kita keceplosan pun bisa bikin orang ketawa. Iya. Gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Karena kalau nervous kan terus kayak semuanya jadi buyar gitu ya. Yang penting saat kita nervous, jangan sampai kita terlihat orang kayak kopong sih. Jadi makanya saat kita terbiasa public speaking ya teman-teman ya, saat kita nggak lupa sama materi kita bisa nyambungin sih sama poin A, B, C, D, F, G gitu, saking terbiasanya. Jadi jangan sampai kita terlihat pas public speaking lupa terus kayak diem aja. Tuh nggak jadi, ya udah. Kayak keringe banget tuh. Iya, cringe gitu, banget cringe banget gitu. Gitu. Oke. Itu sih. Keren. Impression orang tergantung sama public speaking kita. Agak susah ya tapi ya. Iya, agak susah tapi makanya terbiasa kan. Harus mencoba. Tapi pengalaman pertama kali itu di mana, Mas? Ya pas SD kan. Iya kan, public speaking pun. Oh iya benar sih, Iya, maksudnya jadi pembicara gitu. Oh, pembicara. Iya. Pertama kali? Di semester 3. Semester 3 aku ngasih webinar buat exchange partisipan. Dia mau berangkat ke India, Thailand dan sebagainya. Terus aku ngasih tentang lupa aku, culture shock gitu kan. Orang kalau misalnya ke luar negeri kan dia bakal ada fase honeymoon, terus habis itu udah lah gue mau pulang banget nih, tapi di minggu 3 kayak fine aja. Pernah di semester 3 gitu. Oh gitu. Tuh, itu juga sama partner gitu juga. Nervous banget ya? Nervous sih, kayak orang tolol gitu. Sumpah. Karena emang personal experience kan matter kan, dan itu aku juga pernah punya personal experience, jadi gitu. Gak bisa cerita ya? Gak bisa cerita. Akhirnya partner ini kan pernah exchange ya, dia yang cerita gitu. Aku kayak nambah-nambahin aja. Mengompor-ngompor Ya, aja? ngompor-ngomporin aja gitu. Itu sih. Oke. Tuh. Udah? Oh, kayak soalnya masih kayak mikir gitu, Mas. Udah. Udah. Oke, terus kalau ngomong public speaking juga, kita ngomong di depan nih, dilihatin banyak orang, bahasa tubuh menurut Mas Eza gimana sih? Penting. Dan itu salah satu kelemahan aku sih. Oh, iya. Kadang kayak too much expression gitu kan. Kayak bla 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 bla. Tangannya kemana-mana ya? Kemana-mana. Tapi kadang juga diem aja gitu. Karena aku tiap orang kalau misalnya pas offering itu jalan ke sana, kemari, kanan kiri, ya menguasai panggung penting sih. Cuma kalau misalnya kita too much, orang jadi orang ngapain Gerak sih? terus. Ya itu salah satu kelemahan yang mungkin aku bisa akui kalau misalnya jadi kelemahan aku gitu. Tuh. Kalau menurut Mas Eza sendiri yang bagus gimana sih? Ya sesuaiin sama aja sih. Sesuaiin sama si audiensnya gitu. Kadang butuhnya energi kayak kita energi, tapi saat dosen ya kesana kemari kayak menggurui banget gitu coy gitu. Jadi sesuaiin aja sih sama audiensnya menurut aku personally teman-teman. Oke. Bahasa tubuh selain dari tangan dan langkah kaki menguasai panggung gitu ya, itu ada lagi nggak sih?
Biasanya gini nih, jangan sering-sering kayak masukin kantong gitu. Itu kadang beberapa orang kayak dia nervous sebenarnya. Oh ya? Iya. Fun fact ya Fun ini. Fun fact-nya itu kalau misalnya kita offline ya ngomong gitu di kantong tuh nunjukin kalau misalnya kita sedang nervous gitu. Dijauhin dari kantong gitu. Makanya harus kayak santuy gitu. Tapi aku kayak beberapa kali lihat speaker yang menurut aku expert ya nih Mas. Dia tuh dengan santai terus kayak tangannya masukin Dia kantong mikir. satu. Oh. Dia mikir. Dan itu salah satu fun fact saat kita public speaking gitu kan, masukin kantong adalah satu kalau kita tuh menyimpan energi kita untuk berpikir sebenarnya gitu. Tanpa audiens sadari sebenarnya kita mikir saat ini gitu. Akhirnya mikir. Tapi keren sih, nggak kelihatan kalau iya, mikir. Nah itu seninya. Itu seninya. Saat kita ada expert atau itu seninya di situ sebenarnya. Makanya kadang aku juga sering kayak gitu, tapi sebenarnya aku nervous gitu. Nervous dan mikir. Cuma kayak gitu ya. Kalau gini teman-teman gimana? Gitu. Bahasa, artikulasi, intonasi, IWO gitu. Penting gitu. IOEO biar nadanya juga nggak membosankan. Iya, itu tuh. Padahal sebenarnya kita nervous. Iya. Banyak seninya teman-teman saya kita udah terbiasa. Kadang kita nggak tahu sebenarnya kita nervous, tapi kita menyembunyikan itu biar nggak diketahui sama audiensnya gitu. Oke. Tapi nggak ada larangan banget kok untuk kalian masukin kantong ke sini gitu kan, selama itu sesuai dengan namanya? Iya, sesuai dengan style gitu nggak apa. Tuh. Sih, bro. Kalau online Kalau online sih ya biasa. Susah ya? Lebih nggak kelihatan sih. Kalau online bener-bener fokus sama suaranya kita gitu kan. ekspresi Gitu kan. Kelihatan banget kok ini orang jago atau enggak gitu kan. Nervous atau enggak kelihatan banget gitu kan. Tuh. Mungkin bahasa tubuh enggak, cuma ekspresi sama suaranya gitu. Iya, suara kadang kayak nervous gitu. Iya, apalagi kalau misalnya muter-muter, nah ada kelihatan itu. Misalnya kita lagi online activities gitu. Itu. Oke. Berarti bahasa tubuh sama bahasa yang mudah dipahami itu benar-benar harus diperhatikan banget ya dalam public speaking ini. Oke. Itu. Tapi emang harus latihannya emang harus langsung di depan audiens gitu ya? Nggak juga sih, teman-teman kayak belajar dari YouTube itu bisa gitu kan. Salah satu author book, salah satu leadership expert speaker yang aku idolain tuh Simon Sinek, kalau misalnya teman-teman tahu. Simon Sinek itu penemu Start with Why, Find Your Why, The Infinity Game, and Leader It Last tuh kan. Dia sering banget, dia tuh TED Talk gitu loh. TED Talk gitu kan. Dan aku sering kayak lihat dia cara ngomong 48 menit ngomong tanpa ada PPT gitu kan, diapalin di sini. Ya karena emang dia yang nulis gitu kan. Jadi dia apal secara itu, dan aku sering terinspire sih. Terinspire. Nah, salah satu hal webinar dulu kan ngisi-ngisi. Dulu aku pernah ngisi tentang salah satu judulnya Start with Why sama Leader sama Circle of Self, itu salah satunya dari materi Simon Sinek gitu kan. Jadi aku belajar dari Simon Sinek terus aku inspirasi orang gitu. Berarti lebih suka membaca atau? Aku tipe orang yang baca sih. Tipe orang baca. Saat aku nonton makanya malah researchful ya? Ya harus researchful, gitu harus baca gitu. Itu guys. Makanya apa tadi kayaknya belum selesai. Makanya researchful gitu kan. Gitu. Oke. Itu. I see. Keren. I see juga. Nah, kalau misalnya ngomong di depan umum nih, perlu nggak sih kita harus positive thinking gitu selama ngomong? Atau kayak ya udah ngalir aja gitu? Kalau aku personally ngalir aja sih. Ngalir aja. Yang penting nggak underestimate diri sendiri. Gimana tuh? Ya kayak kayaknya aku gagal di habis ini gitu. Mending itu di akhir aja mikirnya kalau gagal. Okay. Nanti ganggu ya? Ganggu gitu kan. It's like just let it flow aja sih menurut aku. Tuh, yang penting jangan underestimate diri sendiri aja. Kayak harus memotivasi diri juga. Ya fake motivation for ourselves gitu. Tapi sebenarnya nervous atau gimana gitu. Itu sih kalau aku pribadi. Tuh. Oke. Tapi menurut aku kalau positive thinking itu lebih ke persiapannya ya, Mas. Apa nih persiapan apa? Persiapan sebelum melakukan public speaking gitu. Public speaking. Karena kalau misalnya kita mengutarakan sesuatu yang negatif juga orang-orang pasti bakal mikir-mikir gitu nggak sih? Yang penting tahu apa yang mau dibicarain aja coy gitu. Makanya sebelum ngomong pikir dulu kan. Kadang ada yang mulut dulu baru mikir. Yang penting mikir dulu aja baru ngomong gitu.
di positive thinking just let it flow sih, nggak ada pattern khusus ya kalau aku personally ya. Mungkin beberapa orang kayak mikir dulu dan sebagainya gitu. Jadi aku chill aja sih. Oke. Tuh. Oke, berarti emang ini ya, underestimate diri sendiri itu emang harus dijauhkan Harus sih. dari peradaban. Nggak juga sih. Nggak suka gitu Tapi aja. pernah nggak kayak hawa apa ya, vibes-nya nih bener-bener aku nggak bisa nih, tapi kayak aku harus motivasi. Pernah guys, ya gara-gara lupa materi itu gitu kan. Berarti di tengah-tengah ya? Iya gitu kan, ngerasa gagal gitu kan, ngerasa failed, underestimate diri sendiri, wah audiens gue bakal kayak nggak terfulfill nih ekspektasinya sama apa yang aku omongin gitu kan. Kadang suka underestimate diri, biasanya materi lupa gitu. Biasanya Karena ngerasa kayak muter-muter akhirnya. Muter-muter ngomongnya, tapi emang paham plottingnya A, B, C, tapi poinnya tuh nggak dapet gitu. Itu sih yang aku maksudnya rasain. nilai yang mau disampaikan. Iya, karena ya pinter ya muter-muter bawa audiens kemana-kemana, tapi poinnya nggak dapet gitu. Nilainya nggak dapet karena lupa itu sih. Terus kayak ngerasa, duh gagal nih gitu. Itu sih. Terus caranya Mas Eza untuk membangkitkan, Ya udah belajar dari kesalahan, besok apain materinya ada. Segitu aja sih, Simple ya. Simple aja gitu. Ternyata lupa lagi gitu, gimana dong? Ya jangan sampai itu. Jangan 3 kali lah yang penting. 3 kali nyawanya 3 kali gitu. Oke. Kalau udah 3 kali gimana? Ya udah, lanjut aja. Ya kan sama aja ya berarti. Kayaknya tapi kalau udah gitu biasanya bisa lebih aku prepare apa gitu bisa lebih tahu ya Mas. Bener. Itu sih. Jadi emang harus mencoba. Tapi untuk latihan gitu Mas Eza selalu ngeliat ke kaca atau depan keluarga ngomong gitu atau gimana sih? Latihan aku unik guys. Latihan aku nggak ngomong tapi mikir. Aku nulis itu di note. Slide ini nih, ini. Ya udah tulis aja. Pas ngomong, ya ngomong aja. Jadi latihannya mikir dalam hati. Berarti langsung keinget gitu. Tipikal orang beda-beda kan. Kalau misalnya aku tipe orang yang kayak yaudah aku notes ini di slide ini, aku pikir dalam pikiran gitu kan, dalam itu kayak ini bakal ngomong ini nih. Yaudah akhirnya pas hari H just talking duit gitu. Karena aku tipe orang dulu pernah diajak partner kayak latihan, aku nggak bisa deh kalau bisa latihan. Mending aku langsung action aja gitu. Gitu. Tapi aku latihannya mikir gitu, ngapalin gitu kan. Nanti akhirnya pas di hari H kayak terimprove itu hal itu. Oke. Organize, tapi juga improve juga penting gitu. Itu sih kalau aku personally teman-teman. Oke, menarik nih, berarti mikir, nggak nyatet. Nyatet, mikir. Nyatet mikir dulu, nyatet, latihannya mikir. Latihannya mikir. Latihannya di dalam pikiran gitu loh. Berarti nggak yang langsung ngomong gitu iya, ya? Iya, nggak ngomong. Aku malah kayak nggak bisa gitu. Itu. Nggak bisa. Kenapa tuh nggak bisa? Ya beda coy, orang malah beda. Nggak masuk gitu. Ya malah nggak masuk, karena apa yang kita omongin nanti juga bakal pasti beda gitu. Jadi kayak wasting time energi menurut aku, tapi beberapa orang perlu kan kayak gitu. Kalau aku nggak gitu sih. Biasanya berapa lama sih Mas? Kalau Iya 1 jam cukup sih menurut aku. Cepat ya? Iya 1 jam cukup gitu. Karena pas bikin sesinya itu yang malah lama gitu. Biasanya kalau misalnya aku mau personally mau webinar tuh bikin satu sesi tuh biasa sampai 4 sampai 5 jam. Itu kan nyarinya. Untuk berapa kali? Untuk berapa menit? 1 jam gitu. 1 jam 5. Tapi pas mikirnya, pas latihannya 1 jam atau 1,5 jam cukup sih. Itu aku. Lebih ke mikir ya Mas? Iya mikir. Makanya orang dibayar mahal pas mikir tuh relate banget aku. Oh iya, ternyata capek juga ya mikir, walaupun fisiknya enggak gitu ya teman-teman, tapi orang dibayar mahal karena mikir tuh ya relate sih dan worth it sih. Gitu. Oke. Itu coy. Unik emang ini ya, mikir latihannya. Oke. Mikir terus berarti ya Mas? Harus. Maksudnya daripada latihan langsung gitu. Oke. Nah terus gimana sih rasanya kalau misalnya pernah nggak sih nemuin satisfaction yang kurang puas gitu dengan pembawaannya kita gitu? Pernah lah, barusan kemarin gitu kan. Barusan kemarin ini gitu. Iya. Gimana tuh ceritanya? Ya itu agak lupa sama slide ini materinya apa gitu kan. Terus habis itu di akhir jadinya kebawa sampai akhir-akhir udah lupa jadi blank gitu. Minum dulu ya. Minum dulu sebentar. Enggak. Jadi agak lupa jadi berapa ya untuk materinya gitu. Terus feedback dari orang-orang gitu ada nggak? Belum aku buka satisfaction survey-nya. Belum dibuka. Belum aku buka gitu kan.
Mungkin mereka puas-puas saja gitu kan, nggak tahu. Mungkin habisnya aku buka ada section survei. Mungkin saat ekspektasi kamu dan audiens Ya, berbeda beda, juga bisa ya. Beda gitu. Oke. Itu sih. Terus kalau misalnya jadi pemimpin ini otomatis kita tuh bisa public speaking atau enggak sih, emang harus belajar gitu? Menurut aku basicnya public speaking dulu sih. Oh, Public speaking dulu baru jadi pemimpin gitu. berarti lebih penting kita ngerti public speaking dulu ya? Iya. Karena nggak semua pemimpin tuh ngerti public speaking, nggak semua orang pintar public speaking bisa jadi pemimpin gitu kan. Tapi ada. Tapi ya ada gitu kan. Ada kan ada yang jalur dalam jadi pemimpin gitu, Iya, padahal nggak bisa benar. apa-apa gitu Iya. kan. Gitu. Itu sih kalau misalnya aku pribadi. Tapi menurut Mas Eza mungkin nggak sih kita nih udah expert, terus selama kita nggak melakukan public speaking gitu ya, maksudnya kayak di depan orang yang banyak gitu. Terus tiba-tiba kita dimintain lagi nih, terus kita lupa lagi. Ya pernah. Ya pasti bakal ada fase di mana kayak udah lama nggak ngelakuin gitu kan. Sama kayak orang nggak pernah olahraga, tiba-tiba dia jalan olahraga jadi kayak ngos-ngosan Kaku. gitu kan. Sama kayaknya, itu perlu dilatih terus aja sih. Itu. Berarti belakangan ini Mas Eza masih sering yang ngisi-ngisi gitu-gitu ya? Berarti emang lagi latihan-latihan terus gitu. Praktikal terus aja gitu. Kalau misalnya nih nggak ada tawaran nih, tapi kita pengen ngelatih public speaking kita, nah itu tipsnya gimana Mas? Kalau aku personally saat gak ada opportunity buat itu, mending ya aku lebih melihat aja sih, lihat di YouTube gitu, lihat di YouTube gimana bawain gitu kan, mencari wawasan aja gitu. Karena saat kita public speaking tuh harus juga fulfill the wawasan itu sendiri sih gitu. Jadi nggak usah terlalu, gue harus latihan terus setiap hari dan sebagainya gitu. Ngalir aja gitu. Tapi kadang kan gini ya Mas, kalau misalnya kita cuma nonton nih, terus kayak latihan sendiri itu bisa gitu. Begitu ada audiensnya, terus kayak, wah, aduh gimana Nah gitu itu tuh kan time zone orang beda-beda. Jadi nunggu waktu yang tepat aja. Nggak ada orang hebat, tapi hanya ada orang Yang terlatih. Nggak ada orang terlatih. Kalau tapi nggak berlatih. hanya ada orang yang berlatih. Oke. Jadi terus mencoba melakukan apapun itu sampai waktunya tepat gitu kan. Waktunya tepat aja. Tuh, oke. Itu aja teman-teman. Kalau Mas Eza sendiri awal gitu latihannya gimana? Maksudnya dari misalnya awal. Nggak latihan sih. Santai-santai aja gitu. Berarti Kan kayak mencoba langsung berani gitu iya, ya? Gitu. Oke. Menarik sih. Karena banyak orang juga yang bertanya-tanya kan kayak apa ya? Gimana nih aku harus ngapain awal gini kan? Terus kayak hal yang baru itu kan pasti seseorang susah untuk memulai kan? Iya, ada orang kayak gitu. Oke, jadi kita udah dapat banget nih ya nilainya dari Mas Eza sendiri. Iya, dapat. Amin. Oke, berarti kita simpulin aja nih Mas tentang public speaking ini tuh gimana sih menurut Mas Eza gitu, kesimpulan dari pembicaraan kita pada kali ini untuk teman-teman FEB gitu. Oke, mungkin dari aku sendiri pribadi public speaking is the essential, the most important skill sih basically gitu kan. Buat mahasiswa, buat siapapun itu, nggak mau kalian kupu-kupu atau organisasi, mau kalian kerja atau nggak kerja, mau kalian semester berapa, public speaking itu the most essential and the most important skill sih di currently itu kan. Maka dari itu coba kalian pahami aja sih guys, sebenarnya public speaking gua tuh udah sampai mana sih, udah jago atau belum. Ya nggak perlu jago-jago, yang penting kita berani. In the end public speaking itu bakal kayak tumbuh day by day gitu. Jadi butuh tumbuhin aja sih semangat atau keberanian buat ngakuin, memberikan ide atau pendapat, karena itu adalah basic things atau hal kecil yang bisa kita lakuin buat increase our public speaking skill gitu. Wih, keren banget ya emang ya. Langsung seriusnya wibawanya langsung kelihatan banget nih. Itu aja sih gitu. Oke. Berarti itu aja pembicaraan kita dan tanya-tanyanya ke Mas Eza as Presiden Isaac dan pembicara kita pada episode Nguping ketiga ini. Kita mau tutup, mungkin Mas Eza ada pesan gitu nggak? Pesannya masih muda, Iya. banyak waktu, banyak tenaga. Coba semuanya, ambil opportunity yang ada, karena saat pintu dibukakan, ambillah pintu itu, karena nggak tahu pintu yang lain dibukakan kapan lagi, jadi ambil opportunity yang ada,
the more practical experience that you got, the more the bonus yang akan kalian dapetin gitu. Jadi ambil opportunity yang ada, karena pasti in the end your journey will end beautifully sih saat kalian bener-bener on the journey itu sendiri gitu. Apapun itu opportunity itu. Bahkan ketika merasa nggak percaya diri. Iya. Jangan sampai kita nyesel kalau di awal namanya pendaftaran. Oke. Gitu. Ini aku kayaknya yang hafal sampean ya. Oke. Oke, gitu aja. Gitu dari kita episode ketiga dari Nguping Ngobrol Ilmu Penting. Selanjutnya kita mau apa nih? Ngopi-ngopi dulu. Oke, asik. Ngopi dulu. Tempatnya emang nyaman banget ya sih ini. Kita mau bilang makasih banget buat Berdikari Coffee 2.0 yang ada di Jogja. Karena dia ini ada dua cabang, Mas. Di Ada dua. Jogja. Gimana tuh? Di Jogja sama di Magelang. Kayak gitu. Jadi untuk yang di Jogja ini ada di dekat UPN kan, jadi enak. Dan aku juga mau makasih banget buat semua panitia yang udah bantuin kita, yang udah buat mengadakan Nguping episode 3 ini bersama Mas Eza. Kita juga mau makasih juga buat Mas Eza udah nyempetin waktunya, udah berbagi ilmu, mau sharing ke teman-teman FEB semuanya. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan nilai yang mau dibawa sama Mas Eza sendiri untuk ke teman-teman. Gitu aja. And see you. Thank you guys. Kurang nggak? Oh iya, udah.